Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Zambar Aulia dengan NIM 23030155050 dan di sini ada teman saya yaitu Nama saya Tian Khalifah dengan NIM 2303015109. baik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami dalam materi soket TCP server client dalam mata kuliah praktikum pemrograman jaringan komputer. Oke, di sini saya akan mempresentasikan pada bagian sesi server. Pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuka CMD kita terlebih dahulu. Lalu setelah kita buka CMD-nya, nanti kita ketik ini ipconfig ini. Setelah sudah diketik ipconfig, nanti klik enter. Nanti akan muncul ini 4 baris di sini. Nah, yang kita lihat itu di bagian yang ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari sisi server terlebih dahulu. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita membuka CMD terlebih dahulu. Lalu setelah kita buka CMD, nanti kita ketik ipconfig. Setelah diketik, lalu kita klik enter. Setelah enter, nanti akan muncul 4 baris angka-angka, dan ini juga ada yang huruf-hurufnya juga. Nah, yang kita perhatikan itu di baris yang kedua ini, IPv4 address. Ini adalah IP lokal dari komputer kita yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan si server. Nah, si IP kita itu ini angkanya 192.168.210.72. Ini nanti kita copy aja di bagian ininya. Setelah itu, saya akan langsung ke bagian codingan servernya. Nah, pertama kita bikin file dulu, yaitu file Python, namanya itu server.py. Setelah dibuat, kita bikin codingannya. Codingannya itu ini. Nah, baris nomor 1 ini, import socket, ini adalah library yang akan kita gunakan untuk bisa menjalankan codingan kita. Setelah itu, ini ada konfigurasi servernya. Nah, yang kita gunakan di bagian host ini IP yang kita tadi sudah copy, jadi nanti kita tinggal paste aja di bagian ini. Setelah itu ada port itu gunanya untuk berkomunikasi gitu, jalan untuk berkomunikasinya. Kita memilih di angka 1024. Lalu selanjutnya ini untuk membuat soket TCP-nya di bagian nomor 8 dan juga nomor 8 ya, nomor 8. Lalu baris 9, 10, 11 ini itu untuk binding dan listening. Nah, yang print ini tuh nanti akan menampilkan pesan bahwa si server itu sudah aktif dan sedang menunggu si client. Lalu di line 13 itu untuk menerima koneksi dari client. Nah, nanti akan muncul perintah, yaitu ini terhubung dengan, nah itu nanti si alamatnya si
sisi klien gitu. Lalu yang terakhir itu baris 16 sampai 21 itu untuk menerima dan mengirim data. Nah, nanti outputnya setelah kita run file Python itu kayak gini. Ini untuk sisi server ya. Jadi server itu nanti akan muncul server berjalan di 192.168.2.10.72. Nah, 1024 ini port yang kita tadi menunggu koneksi. Nah, menunggu koneksi ini menunggu koneksi dari si klien. Nah, itu setelah terhubung dengan klien nanti akan muncul tulisan terhubung dengan ini. Nah, ini si addressnya si klien kita itu. IP-nya itu 192.168.173. Kalau di 61644. Setelah itu, setelah terhubung, barulah kita bisa berkomunikasi di sini. Jadi si klien itu mengirim pesan kepada si server, yaitu pesan yang diterima oleh si server itu ada pesan seperti ini: aku Tia, lalu kamu siapa, lalu data ya, gitu. Jadi si server itu ibaratnya itu tuan rumahnya, dan si klien itu tamunya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Klien TCP sederhana menggunakan bahasa Python. Pertama kita mengimport library Socket agar program bisa melakukan komunikasi jaringan, dan selanjutnya kita menentukan alamat IP server dengan nomor port yang akan digunakan untuk terhubung. Di sini hostnya adalah 192.168.2110.72 dan portnya 65435. Kemudian kita membuat socket TCP menggunakan perintah with socket .af spasi inet, dan bagian ini berarti kita menggunakan protokol IPv4 dan jenis koneksi TCP socket. Kata with di sini membuat socket akan otomatis tertutup setelah selesai digunakan. Nah, setelah itu kita hubungkan ke server dengan perintah sconnect. Sconnect ini artinya jika berhasil akan muncul tulisan terhubung ke server. Selanjutnya kita masuk ke dalam perulangan while true, yang artinya program akan terus berjalan sampai kita mengetik exit. Di dalam loop ini pengguna diminta mengetik pesan di bagian sini MSG sama dengan input kurung buka ketik pesan kurung buka kurung tutup atau exit untuk keluar. Nah, jika pengguna mengetik exit, maka program akan keluar dari loop menggunakan perintah break. Kalau tidak, pesan yang diketik akan dikirim ke server menggunakan perintah sendal. Nah, fungsi encode di sini berfungsi untuk mengubah teks menjadi data byte agar bisa dikirim melalui jaringan. Nah, setelah mengirim, klien menunggu balasan dari server dengan perintah REST. Data s.reach 1024 di sini itu klien akan meminta data dari server maksimal sebanyak 1024 byte. Dan terakhir, balasan dari server ditampilkan ke dalam layar. Print F, balas dari server data.the code. Fungsi the code di sini digunakan untuk mengubah data byte yang diterima menjadi teks biasa. Nah, setelah kita menjalankan program Python yang namanya client.py,
program ini pakai mengobrol sama server lewat jaringan. Nah, baris pertama di sini terhubung ke server yang alamatnya 192.168.210.72 dan titik 21024. Nah, jadi server itu kayak teman ngobrol si klien. Nah, di sini juga ketika saya mengetik aku Tia, terus server balas lagi dengan kalimat yang sama. Di sini. Ini karena servernya disetting buat ngulang apa yang dikirim klien, namanya echo server. Nah, di sini juga saya nanya kamu siapa, dan server balas lagi hal yang sama, artinya komunikasi antara klien dan server berjalan lancar. Nah, di sini saya kirim lagi, ketik lagi maksudnya data ya. Nah, server juga mengulang lagi. Jadi tiap kali saya kirim pesan, server otomatis balas pesan itu juga. Nah, di sini artinya program lagi nunggu saya mengetik pesan, baru kalau saya ketik exit nanti programnya berhenti dari koneksi ke server tertutup. Jadi begitulah cara kerja program server PY dan klien PY untuk berkomunikasi dua arah menggunakan Socket TCP dan Python. Dengan contoh ini, kita bisa memahami dasar dari sistem jaringan dan komputer data. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!